Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah, alamin. Hari ini kita dapat kembali berkumpul ya, walaupun secara virtual dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menyimpulkan isi teks prosedur. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Raffi Adiatma dari kelas 7D. Silahkan Raffi dipimpin baca doa teman-temannya. Teman-teman, belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Berdoa di dalam hati, sayang. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Raffi yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa pada awal pembelajaran hari ini. Dan perlu Bu Rika ingatkan kembali pada saat pembelajaran kita melalui Zoom seperti ini, harap videonya diaktifkan ya. Jadi tidak ada yang menutup videonya kecuali memang yang sudah menghubungi Bu Rika karena videonya rusak ya. Jadi untuk Leandra, Monik, Dikesha, Anditeza, Rina, Zakia, Arya, Kesya, silahkan dibuka videonya sebelum kita memulai pembelajaran. Hari ini pembelajarannya juga kembali Bu Rika record dan kalian bisa menyimak kembali nanti di YouTube ya, di YouTube Bu Rika SMP Pata Dharma 2 Balikpapan. Silahkan diaktifkan videonya sebagai tanda kehadiran kalian. Kezia Anin, Sri Wahyuni, diaktifkan kameranya. Arya, Indah, Aiska, Tezar. Ya, baik, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan tugas membuat teks prosedur, baik secara tertulis maupun kalian membuatnya dalam bentuk video. Ada beberapa catatan yang harus Bu Rika sampaikan di sini pada saat Bu Rika mengoreksi tugas-tugas kalian tersebut, ada 2 tugas ya, agar tidak terjadi lagi di tugas yang berikutnya. Jadi yang pertama, pada saat kalian membuat sebuah teks prosedur yang tertulis, kalian jangan melupakan tentang urutan struktur teks prosedur ya. Teks prosedur terdiri dari judul, kemudian tujuan, setelah tujuan adalah langkah, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, jika teks prosedur tersebut tentang cara membuat sesuatu atau menghasilkan produk ya, maka teks prosedur tersebut juga dilengkapi dengan bahan dan alat. Nah, dari teks prosedur secara tertulis yang kalian sudah buat, itu sudah sangat baik dan kalian bisa lihat nilainya sudah Bu Rika berikan ya. Nah, yang harus kalian perhatikan pada saat kalian membuat video praktik teks prosedur, ya. Yang pertama, dalam teks prosedur kalian harus menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif itu diawali dengan kata kerja, atau juga boleh kata penghubung ya, kalau misalnya dia di kalimat berikutnya. Jadi, misalnya kalian meminta para pembaca atau pendengar ini untuk menumis bawang, maka kalimatnya adalah tumis bawang hingga harum. Nah, boleh tidak kalau misalnya kalimatnya diubah seperti ini? Selanjutnya, kita menumis bawang. Nah, apakah itu termasuk kalimat perintah? Apakah itu termasuk kalimat perintah? Iya. Kalimat perintah. Jadi gini ya, kalimat perintah itu kalian bisa berupa ajakan ya. Ajakan untuk melakukan sesuatu yang kalian harapkan. Nah, kalau kalian mengawalinya dengan kata kita, itu juga sebenarnya ajakan. Tapi kalimat perintah di sini yang ditekankan adalah bagaimana cara pembaca itu mengikuti perintahnya itu secara, bahasanya itu gini, singkat. Jadi tidak perlu kalian menambahkan kata. Selanjutnya kita masukkan apa itu boleh. Tapi kalau
kalimatnya berbelit-belit nanti akan membingungkan si pembaca. Jadi langsung saja, misalnya tumis bumbu hingga harum, tuangkan misalnya air 500 ml dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian teks prosedur juga harus menggunakan numeralia atau kata bilangan. Jadi pada saat kalian memberikan resep atau petunjuk kepada teman-teman kalian yang menyimak atau kepada para penonton di luar sana, maka harus jelas. Misalnya membuat nasi goreng, berapa banyak bawang yang diperlukan itu harus jelas. Jangan langsung menyebutkan siapkan bawang merah, bawang putih, garam. Itu harus ada jelas berapa takarannya. Karena salah satu ciri bahasa dari teks prosedur adalah numeralia. Misalnya lagi praktik, misalnya membuat puding menggunakan air. Airnya berapa? Apakah airnya 1 botol? 1 botol itu berapa mili? Itu harus jelas. Supaya pada saat membuat teks prosedur tersebut takarannya tepat. Nah, bagaimana dengan teks prosedur misalnya melakukan gerakan tari atau misalnya teks prosedur menggunakan alat, itu juga harus jelas numeralianya. Misalnya tekan tombol power 1 kali. Atau misalnya gerakan tari ini berapa kali jumlahnya, itu harus jelas. Yang kedua, Ibu sudah menjelaskan kepada kalian bahwa pada saat mempraktikkan teks prosedur, itu diawali dengan pendahuluan. Jadi harus ada pendahuluannya. Nah, ini ada beberapa video tuh yang Bu Rika kaget, tiba-tiba videonya langsung menggoreng telur. Dari awal sampai akhir, di video itu cuma gambar telur digoreng, video telur digoreng tanpa ada suara. Nah, itu juga nilainya kurang. Jadi harus ada pendahuluan yang meliputi pengenalan diri. Kemudian dijelaskan kalian mau membuat apa. Ya, kemudian setelah menjelaskan membuat apa, dijelaskan bahan-bahannya apa, alatnya apa, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi ada juga yang videonya bagus sekali dan Ibu Rika memberikan nilai 100, itu artinya lengkap. Ada juga yang membuat videonya bagus tapi tidak ada suaranya, jadi hanya berupa tulisan. Padahal Bu Rika sudah sampaikan bahwa yang dinilai dalam penilaian ini adalah bahasa yang digunakan. Boleh nggak Bu menggunakan tulisan? Boleh menggunakan tulisan, tapi tetap ada juga bahasa lisannya. Ya, ini ada video dari awal sampai akhir semuanya tulisan. Nah, itu juga nilainya kurang. Jadi, yang nilainya maksimal, kalian bisa cek nilai kalian ya, yang nilainya maksimal adalah yang ada pendahuluannya. Kemudian menyebutkan akan membuat apa, akan melakukan apa. Kemudian bahan alat, langkah-langkahnya disebutkan dengan jelas. Kemudian ada penutup. Nah, itu yang nilainya bagus sekali. Nah, jadi lain kali kalau kalian Ibu tugaskan lagi membuat teks prosedur, maka harus diperhatikan bagian-bagian dari video tersebut ya. Nah, ada juga video yang Bu Rika disajikan sebuah gambar dari awal sampai akhir hanya gambar dan Bu Rika nggak tahu itu maksudnya gambar apa dan lagi ngapain, itu nggak ada suaranya juga, nggak ada teksnya juga. Ya, jadi bukannya pembacanya jadi mengerti, malah pembacanya jadi bingung, ini apa ini teksnya ya. Oke, namun dari semua teks prosedur yang kalian buat itu Bu Rika sangat menghargai, sangat mengapresiasi, dan semuanya sudah Bu Rika beri nilai karena apapun tugas yang kalian buat itu adalah usaha dari kalian ya, dan Ibu hargai usaha kalian dengan nilai yang juga bagus-bagus ya. Dan berterima kasih juga kepada orang tua ya, Bu Rika berterima kasih juga kepada orang tua kalian yang sudah membantu, ada yang merekamkan ya kan, ada yang direkamin orang tua kan, kemudian membantu untuk menyiapkan bahan, bahkan ada yang mamanya yang memasakkan ya, tapi suaranya suara anaknya. Kelihatan kok, Bu Rika tahu ya. Jadi itu adalah bagian dari usaha, boleh ya. Namanya juga pekerjaan rumah boleh dibantu oleh orang tua. Nah, hari ini kegiatan pembelajarannya adalah kalian akan menyimak 2 video yang sudah Bu Rika pilih dari video yang kalian buat. Ya, ada 2 video teman kalian yang akan kalian simak hari ini. Kemudian dari video tersebut kalian akan menjawab menjawab soal yang Bu Rika berikan. Jadi sekarang kalian siapkan dulu buku bahasa Indonesia, buku tugasnya. Bu Rika akan membacakan soal. Bu Rika akan membacakan soal, kalian langsung tulis soalnya, dan jawabannya cari di video yang akan Bu Rika putar di Zoom ini. Oke, Bu Rika beri waktu, silahkan siapkan bukunya dulu. Oke, Bu.
Siapkan bukunya, Bu Rika akan bacakan tugasnya. Udah, Bu. Oke. Oh ya, di sini masih ada yang kesulitan ya untuk mengirim video di Google Classroom. Ada yang kesulitan nggak mengirimkannya? Ada, Bu. Iya, Bu. Apa? Ada yang Loadingnya sudah, lama, Bu. ya ada yang sudah buat, ada yang sudah Ya. buat, tapi belum dikirim karena susah. Ada nggak? Aku udah kirim, Bu. Oh, kalau sudah kirim berarti aman. Nah, yang belum kirim tapi sudah buat, kalian bisa unggah atau upload di YouTube dulu. Ya, di YouTube biasanya lebih mudah. Kemudian nanti linknya dimasukkan ke Google Classroom. Baik, Bu Rika bacakan soalnya ya. Sudah siap semua? Siap. Diana, sudah siap Diana? Sudah, Bu. Zaina? Sudah, Bu. Iya, dibuka videonya ya. Soal nomor 1. Perhatikan video teks prosedur berikut. Perhatikan video teks prosedur berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Ibu ulang. Perhatikan video teks prosedur berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Sudah, Bu. Nah, oh ya, nanti kalau video Zoom ini terputus, kalian nanti join lagi ya, karena kan ini cuma setengah jam. Nanti Soal bisa apa, Bu? lagi. Kenapa? Untuk menjawab soal apa tadi? Untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Oke. Udah siap ya? Bu Rika akan putarkan videonya. Jadi sambil kalian menyimak video teks prosedur ini, kalau kalian sudah tahu jawabannya, kalian bisa tulis di cakaran dulu. Paham ya? Tulis di cakaran dulu, nanti baru jawabannya disalin ke buku tugas kalian. Oke, ada tiga soal. Soal pertama, nomor 1. Sebutkan judul teks tersebut. Sebutkan judul teks tersebut. Sudah, Bu. Jessica ditulis Jessica. Sudah, Bu. Sudah. Soal nomor 2. Apa tujuan Sudah, Bu. dari teks tersebut? Maksud Teks apa, Bu? Teks apa, Bu? teks tersebut. Apa tujuan dari teks prosedur tersebut? Maksud soal nomor 2 ini, kalian itu setelah menyimak teks tersebut, kalian dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari teks ini tuh apa sih? Ya, jadi bukan tujuan dari struktur teks loh ya, tapi tujuan dari adanya teks ini tuh apa? Ya, untuk membuat kita apa dan seterusnya ya. Soal nomor 3. Sebutkan langkah-langkah kegiatan. Sudah, Bu. Sebutkan langkah-langkah kegiatan yang disampaikan dalam teks tersebut. Sebutkan langkah-langkah kegiatan yang disampaikan dalam teks tersebut. Jadi untuk soal nomor 3 ini, kalian sebutkan langkah-langkah yang diajarkan atau yang disampaikan oleh teman kalian yang ada dalam teks prosedur tersebut. Misalnya teks tersebut tentang cara membuat jus mangga. Maka yang perlu kalian catat adalah hanya langkah-langkah membuat jus mangga itu saja. Paham? Jadi seperti itu ya, sesuai dengan teksnya. Oke, sekarang dari 3 nomor ini, kalian baca dulu berulang-ulang soalnya, sambil Bu Rika siapkan untuk memutar videonya. Jadi kalian jawab 3 soal ini berdasarkan video yang akan Bu Rika bagikan.
Sebentar ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, Bu Rika mulai. Silahkan disimak video ini untuk menjawab 3 soal tersebut. Apakah terdengar jelas videonya? Enggak, Bu. Enggak ada suara sama sekali. Nggak ada suaranya, Bu. Suaranya, Bu. Tidak ada suara. Nggak ada suaranya, Bu. Tidak ada suaranya. Baik. Sebentar ya. Ibu ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar ya? Nama saya Muhammad Yusuf Haikal dari kelas 7C. Hari ini saya akan praktek prosedur cara membayar SPP siswa SMP Patra Dharma 2 Balikpapan melalui ATM Bangkal Tim Tara. Untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di SMP Patra Dharma 2 Balikpapan harus didukung dengan tertib membayar SPP setiap bulan. Salah satu kemudahan dalam pembayaran SPP adalah melalui transfer ke virtual account Bangkal Tim Tara Syariah atas nama masing-masing siswa. Apakah kamu sudah pernah melihat orang tuamu saat membayar SPP? Berikut ini langkah-langkah membayar SPP siswa SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. Pertama, datang ke Bangkal Tim Tara terdekat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Gunakan siku saat membuka pintu. Masukkan kartu ATM Bangkal Tim Tara ke mesin ATM. Tunggu sampai permintaan untuk mengisi PIN. Masukkan nomor PIN, lalu tekan pilihan lanjutkan. Lalu pilih menu transfer pada layar monitor ATM. Kemudian pilih virtual account, akan muncul permintaan nomor rekening tujuan. Masukkan 19 digit nomor rekening atas namamu seperti tabel yang diberikan oleh wali kelas. Akan muncul tulisan jumlah yang akan ditransfer. Masukkan Rp450.000 sesuai jumlah SPP SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. Bukti transaksi akan dicetak oleh mesin ATM. Di layar akan muncul apakah Anda ingin melanjutkan transaksi lainnya, tekan tidak. Kartu ATM akan keluar dari mesin ATM, ambil kartu dan bukti transaksi dan simpan dengan baik di dompet. Jangan lupa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum pulang ke rumah. Setelah meninggalkan ruang ATM, foto bukti transaksi dan kirimkan ke wali kelas sebagai bukti kamu telah membayar SPP bulan ini. Demikian prosedur cara membayar SPP siswa SMP Patra Dharma 2 Balikpapan melalui ATM Bangkal Tim Tara. Pergi ke pasar membeli tempe. Jangan lupa membeli tahunya. Ikut ibu ke ATM membayar SPP. Jangan lupa protokol kesehatannya. Ke Kota Malang, udara dingin, segar dan bersih. Saya harus segera pulang. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Perlu diulang atau sudah cukup? Cukup, Bu. Ulang, Bu. Nah, Ulang, Bu. Diulang, Bu. oke. Ada Haikal nggak di sini? Ada Yusuf Haikal nggak di sini? Ada, Bu.
Ada, cakep. Kalau Yusuf Haikal pasti hafal ini ya, karena dia yang buat. Baik, Bu Rika, ulang sekali lagi ya, untuk memperkuat jawaban kalian ya. Jadi kalian jawabannya dicakar dulu, baru nanti disalin di buku yang bagus ya. Oke, kita mulai lagi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Haikal dari kelas 7C. Hari ini saya akan praktek prosedur cara membayar SPP siswa SMP Patra Dharma 2 Balikpapan melalui ATM Bangkal Timtara. Untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar di SMP Patra Dharma 2 Balikpapan harus didukung dengan tertib membayar SPP setiap bulan. Salah satu kemudahan dalam pembayaran SPP adalah melalui transfer ke virtual account Bangkal Timtara Syariah atas nama masing-masing siswa. Apakah kamu sudah pernah melihat orang tuamu saat membayar SPP? Berikut ini langkah-langkah membayar SPP siswa SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. Pertama, datang ke Bangkal Timtara terdekat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Gunakan siku saat membuka pintu. Masukkan kartu ATM Bangkal Timtara ke mesin ATM. Tunggu sampai permintaan untuk mengisi PIN. Masukkan nomor PIN, lalu tekan pilihan lanjutkan. Lalu pilih menu transfer pada layar monitor ATM. Kemudian pilih virtual account, akan muncul permintaan nomor rekening tujuan. Masukkan 19 digit nomor rekening atas namamu seperti tabel yang diberikan oleh wali kelas. Akan muncul tulisan jumlah yang akan ditransfer. Masukkan Rp450.000 sesuai jumlah SPP SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. Bukti transaksi akan dicetak oleh mesin ATM. Di layar akan muncul apakah Anda ingin melanjutkan transaksi lainnya. Tekan tidak. Kartu ATM akan keluar dari mesin ATM. Ambil kartu dan bukti transaksi dan simpan dengan baik di dompet. Jangan lupa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum pulang ke rumah. Setelah meninggalkan ruang ATM, foto bukti transaksi dan kirimkan ke wali kelas sebagai bukti kamu telah membayar SPP bulan ini. Demikian prosedur cara membayar SPP siswa SMP Patra Dharma 2 Balikpapan melalui ATM Bangkal Timtara. Pergi ke pasar membeli tempe. Jangan lupa membeli tahunya. Ikut ibu ke ATM membayar SPP. Jangan lupa protokol kesehatannya. Ke Kota Malang, udara dingin, segar dan bersih. Saya harus segera pulang. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang Bu Rika berikan kalian waktu 5 menit ya untuk menyelesaikan 3 soal ini. Silakan dikerjakan. Tetap di Zoom ini ya, langsung dikerjakan. Baik, Bu Rika lanjutkan. Soal nomor 4. Sebutkan bahan-bahan yang digunakan. Sebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam teks prosedur berjudul cara membuat nasi goreng. Ibu ulang soalnya. Sebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam teks prosedur berjudul cara membuat nasi goreng. Yang belum mematikan mikrofonnya bisa dimatikan terlebih dahulu ya, supaya tidak mengganggu suara dari Bu Rika. Soal nomor 5. Sebutkan 2 kalimat imperatif. Sebutkan 2 kalimat imperatif dalam teks tersebut.
Burika ulang soal nomor 4. Sebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam teks prosedur berjudul cara membuat nasi goreng. Kemudian untuk soal nomor 5, sebutkan 2 kalimat perintah atau imperatif dalam teks tersebut. Jadi 2 nomor ini, nomor 4 dan nomor 5, kalian jawab berdasarkan video yang akan Burika bagikan ini. Bagaimana? Sudah siap? Ibu. Siap. Siap. Oke. Video siapakah yang akan Burika putar ya? Ibu, Ya. kalimat imperatif itu apa, Bu? Kalimat perintah. Biasanya ada di bagian langkah-langkah. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Masih started screen sharing. Oke. Loading. Sebentar, Burika ulang. Aufa tadi minta bacakan soal nomor 5. Soal nomor 5, sebutkan 2 kalimat perintah atau imperatif dalam teks tersebut. Itu soal nomor 5 ya. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah terlihat? Foto aja, Bu. Ya, kita mulai ya. Oke, sudah, Bu. Sudah, Bu. Gambarnya kotak-kotak, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zabrina Rahmadiandra dari kelas 7B. Hari ini saya akan membuat nasi goreng. Bahan-bahannya adalah ada bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris, nasi putih, margarin, kecap, lada, garam, dan 2 butir telur. Kemudian kita siapkan penggorengannya. Kita panaskan margarin. Margarin. Lalu masukkan irisan bawang. Tumis bawang sampai berwarna kuning. Kemudian kita masukkan nasi putih. Aduk rata. Kemudian kita tuangkan kecap. Setelah tercampur rata, kita tambahkan lada dan garam. Nasi goreng sudah jadi dan siap disantap. Oke, tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya, supaya yang terdengar hanya dari video ini saja. Ya, tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Bisa ya, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Udah, Bu. Baik, Bu Rika akan ulang 1 kali lagi. Kalian silakan simak bahan-bahan dan kalimat perintah dalam video ini. Sekali lagi, Ibu ingatkan, tolong mikrofonnya dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zabrina Rahmadiandra dari kelas 7B. Hari ini saya akan membuat nasi goreng. Bahan-bahannya adalah ada bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris, nasi putih, margarin, kecap, lada, garam, dan 2 butir telur. Kemudian kita siapkan penggorengannya.
Kita panaskan margarin. Lalu masukkan irisan bawang. Tumis bawang sampai berwarna kuning. Kemudian kita masukkan nasi putih. Aduk rata. Kemudian kita tuangkan tempe. Setelah tercampur rata, kita tambahkan lada dan garam. Nasi goreng Kalau mau. dan siap. Nanti orang makan konek. Baik, Makan ini dulu. adalah videonya. Silahkan Iya. kalian lanjutkan untuk mengerjakan Ya ya. tuh buat si DK sama Dera jangan Anda bikin sendiri. Udah, Bu. Iya ada. Udah nanya banyak kan? Udah. Udah, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Oke Bu. Nah, bagi kalian yang sudah selesai, ya sudah yakin dengan jawaban kalian, kalian bisa langsung memfoto tugas kalian tersebut di foto yang jelas ya, jangan sampai tulisannya kabur atau teksnya blur ya. Jadi difoto, kemudian langsung unggah di Google Classroom ada tugas 17. Kalian bisa langsung ke tugas 17. Cepet sini. Ayo suaranya. Oke, ini ya. Kalian bisa lihat di layar, ini adalah kolom tugas 17, menyimpulkan isi teks prosedur. Jadi setelah kalian menyimak teks prosedur yang tadi Bu Rika sampaikan, ada 2. Kalian menjawab soal, kemudian langsung difoto dan di-upload ke tugas 17 ini. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya. Bu, saya mau nanya Bu. Silahkan. Maksudnya 2 kalimat imperatif itu apaan Bu? Dalam teks prosedur ada kalimat perintah atau kalimat imperatif yang biasanya terdapat di bagian langkah-langkah. Jadi dari video tadi kan dia membuat nasi goreng nih. Di bagian langkah-langkah membuat nasi goreng tadi kan menggunakan kalimat perintah. Nah, sebutkan 2 kalimat perintah saja yang digunakan dalam teks tersebut. Oh, oke Bu. Ya.
Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, baik, langsung dikirim ya. Nah, Saya sudah, Bu. Cuman ragu-ragu jawabannya, Bu. harus yakin, karena kan tadi kalian sudah menyimaknya 2 kali ya, masing-masing video 2 kali. Oke, seperti biasa, Bu Rika akan melakukan sesi foto bersama, jadi semua videonya harus dibuka. Casey, dibuka videonya Casey. Wendy. Oke, kenapa sih Bu Rika meminta kalian membuka video? Karena yang pertama untuk absen, yang kedua adalah Bu Rika ini sedang mengajar kepada kalian secara virtual. Jadi Bu Rika harus melihat kalian. Jadi kalau tidak dilihat, masa Bu Rika ngajaran dengan layar hitam, ya kan? Jadi ini adalah salah satu bentuk kehadiran dan juga kesopan santunan kalian dalam pembelajaran ya, kecuali yang kameranya rusak ya. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, Ibu rasa kalian sudah cukup paham dengan tugas ini, dan kalian langsung bisa menyerahkan tugasnya di Google Classroom Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan berikutnya Bu Rika akan memberikan kalian penugasan untuk persiapan ulangan harian ya di Google Classroom. Jadi minggu depan kalian nanti mengerjakan latihan soal pilihan ganda di Google Classroom sebelum nanti kalian akan mengikuti ulangan harian ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang baru bergabung? Sudah jelas ya. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah sangat disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, mulai dari tepat waktu saat masuk ke Zoom, kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas, dan juga Bu Rika nanti saat mengumpulkan tugasnya tidak terlambat ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya Siang, ya. Bu. Oh, udah jangan lari. Yang belum selesai tugas membuat teks dan membuat video, Bu Rika tunggu sampai hari ini ya. Namun nilainya pasti berbeda sama yang sudah ngumpul sebelumnya. Oke? Tetap semangat. Oke.